猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Guys, mengungan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok Shoyan menghancurkan patung batu di bawah. Namun, tak lama kemudian muncullah sebuah asap. Ternyata itu adalah mayat dari Chang Xitian, yaitu Dewa Petir. Kemudian, sosok itu pun segera menyerang Shoyan secara brutal. Tapi, itu tidak membuat kerusakan apapun di tubuh Shoyan dan segera dipulihkan kembali. Namun, di sisi lain, sosok Suguan ingin pergi, tetapi ia dihadang oleh sosok sang ratu. Dan scene pun berganti. Pada saat ini, reaksi pertama Suguan masih tertarik dengan kecantikan sang ratu. Hanya saja, dia dalam keadaan suasana buruk. Akhirnya, Suguan pun segera memalingkan dirinya dari pesona alami sang ratu. Kemudian, wajah Suguan pun menjadi lebih dingin. Lalu, ia segera mengeluarkan kekuatan larangan dan itu melonjak kepada sang ratu. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dia menampar sang ratu dengan telapak tangannya. Menurut pendapat Suguan, wanita cantik seperti itu tidak lebih dari sebuah kuali yang dibawa oleh pria kuat seperti Shoyan bersamanya. Kekuatannya mungkin tidak jauh lebih kuat. Jadi, Suguan mengabaikan kecantikan sang ratu. Lalu, muncul niat membunuh yang kuat untuk membunuh sang ratu. Hampir seketika, telapak tangan yang penuh dengan kekuatan terlarang menyelimuti sosok sang ratu. Kamu memang terlihat sangat cantik. Aku tidak akan menyanyiakan tungku yang begitu indah. Hal seperti itu sulit untuk mendapatkannya 1 dari 1 juta tahun. Sayang sekali, kamu datang untuk mati. Maka, jangan salahkan aku karena kejam, ucap Suguan dengan nada lantang. Hampir, suara Suguan baru saja jatuh, telapak tangan terlarangnya belum mendekati sang ratu. Di tengah langit, itu runtuh tanpa menemui tabrakan apapun. 1 juta tahun keindahan, pujian seperti itu tidaklah buruk, ucap sang ratu. Mata sang ratu ditekuk menjadi bulan sabit. Mulut Suguan pun tiba-tiba menyusut. Karena telapak tangan yang sangat dipercayainya tadi pasti telah dipatahkan oleh wanita ini. Tapi yang paling mengejutkan dari Suguan adalah dia bahkan tidak melihat wanita itu bergerak. Tampaknya hanya menggunakan tekanan untuk membubarkan serangannya. Tindakan Suguan itu terlalu ceroboh. Berdasarkan pengalaman masa lalu, seringkali seseorang yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan binatang itu merupakan seorang dewa yang menyamar. Banyak monster tua yang kuat itu berpura-pura menjadi rendah hati untuk bersembunyi. Kekuatan wanita ini mungkin lebih kuat daripada pria itu. Dia adalah tuan yang sebenarnya. Gumam Suguan yang terkejut dengan nada pelan. Mulutnya tiba-tiba menyusut. Jangan terburu-buru. Pertempuran yang luar biasa ini jangan sampai dilewatkan, ucap sang ratu yang masih memiliki senyum di wajahnya. Hal ini membuat Suguan terkejut. Ia sangat berkeringat. Rasa penindasan yang tak terlihat ini telah menyelimutinya di beberapa titik. Scene pun berpindah ke sisi pertarungan. Saat ini, sebagian besar segel yang ada di Gunung Hitam ini telah menghilang. Larangan di langit juga telah menghilang. Sepertinya Shoyan hanya sendirian di udara. Tapi sesekali terdengarlah suara guntur. Namun setelah membombardir Shoyan, sosok itu pun akhirnya berhenti. Dia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh tentang Shoyan ini. Kamu juga memiliki inti guntur, ucap sosok itu ketika ia melihat cahaya guntur yang menyelimuti tubuh Shoyan.
Sosok di depan Shoyan ini berbicara dengan suara rendah. Setelah serangkaian serangan, sosok itu menemukan bahwa ia tidak dapat menghilangkan sosok di depannya ini, yaitu Shoyan. Karena itu pasti bukan sesuatu yang bisa dilawan hanya dengan kekuatan yang kuat dari daging. Tapi bagaimanapun juga dia menggunakan inti guntur yang perkasa, dan itu berada di peringkat kedua dari dalam kekuatan tempur dunia. Busur listrik pun berkedap-kedip di tubuh Shoyan. Chang Xitian atau Dewa Petir, sang penguasa guntur ekstrim, juga tampaknya secara bertahap mengerti orang di depannya ini tidak sesederhana yang dipikirkannya, yaitu memiliki tubuh yang kuat. Kekuatan inti guntur Jile dihamburkan oleh sumber guntur yang sama, jadi tidak pernah bisa menyebabkan kerusakan fatal kepadanya. Tapi untuk Chang Xitian itu bukan kabar baik. Jika Xian juga benar-benar memiliki inti guntur lainnya, dia akan mengalami banyak masalah dalam pertempuran ini. Hanya ini yang kamu punya, ucap Shoyan yang tiba-tiba berbicara. Shoyan memandangi boneka busuk di depannya dengan sangat suram. Kamu juga memiliki inti guntur. Apa tujuanmu datang ke sini? Kenapa kamu menggangguku? Ucap Chang Xitian dengan penuh permusuhan yang sangat luar biasa. Petir halus pun mengelilinginya dengan sangat rapat. Aku ingin inti guntur yang kamu pegang saat ini, ucap Shoyan yang tidak berbicara dengan hormat seperti sebelumnya. Padahal Chang Xitian adalah seorang senior yang pernah berjuang untuk Senshi. Tapi sekarang dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setelah kehilangan ingatan dan kewarasan, saat ini Chang Xitian hanya memiliki keganasan yang tersisa. Rasa hormat dari Shoyan tidak ada gunanya. Ketika Chang Xitian yang mendengar kata-kata itu, ia pun tiba-tiba mencibir. Pria yang serakah. Dulu, aku juga ingin memiliki dua inti guntur secara bersamaan. Tapi, jika melihat energi kekerasan seperti itu, bahkan jika kamu mendapatkan kesempatan, itu akan menghancurkan tubuhmu. Bahkan, aku juga tidak tahan dengan energi keduanya. Itu hanyalah angan-angananmu saja, ucap Chang Xitian. Suara berat Chang Xitian keluar lagi, tapi Shoyan masih berpegang pada harapan terakhirnya. Aku harap senior Chang Xitian masih bisa memiliki kewarasan terakhir. Sekarang Senshi sedang berada dalam masalah. Itu diserbu oleh dunia luar. Aku berharap senior bisa melepaskan inti guntur Jile. Senshi sekarang membutuhkan kekuatan inti guntur Jile, ucap Xian sambil menangkupkan kedua tangannya. Dia ingin menghormati Chang Xitian, tapi apa yang dilakukan Chang Xitian membuat Xian tidak mungkin menghormatinya. Senshi dalam masalah? Siapa itu Senshi? Kamu bilang aku harus menyerahkan inti guntur Jile kepadamu. Itu sama sekali tidak mungkin. Guntur ini milikku, yaitu Chang Xitian, sang dewa petir. Bahkan jika aku telah jatuh, itu akan melindungiku selamanya. Kamu jangan berharap di sini, ucap Chang Xitian. Seperti yang diharapkan Shoyan, Chang Xitian sudah lama kehilangan ingatannya. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa pulih. Tapi menurut Shoyan, bahkan jika teknik tabu yang disiapkan oleh Chang Yuwa dapat menghidupkan kembali orang mati, yaitu hidup untuk hidup. Namun, jiwa Chang Xitian telah jatuh, dan itu akan mustahil untuk dipulihkan kembali. Karena senior tidak mau menyerahkannya, maka aku hanya bisa mendapatkannya dengan caraku sendiri, ucap Shoyan yang tiba-tiba menatap sosok Chang Xitian. Saat ini, boneka yang dimiliki oleh Chang Xitian tidaklah sederhana. Apakah keberadaan Suguan benar-benar melindungi sosok tuannya? Shoyan tidak memiliki jawaban pasti pada saat ini. Chang Yuwa juga tidak peduli terhadap Suguan. Apakah mereka benar-benar ingin Chang Xitian menjadi hidup? Shoyan belum ada kesimpulan pasti. Yang bisa diambil Shoyan adalah setidaknya Suguan mengatur larangan seperti itu. Ini adalah formasi boneka yang terus-menerus melenyapkan makhluk hidup, lalu melemparkan mereka ke Gunung Hitam. Apakah ini kultivasi Chang Xitian? Shoyan masih memikirkan juga tentang hal ini. Pada saat ini, Chang Xitian terkejut. Meskipun kekuatannya sangat kuat, mungkin karena ia merasakan ancaman yang semakin besar dari kehadiran Shoyan di sini, ada beberapa petir seperti sutra yang muncul di bawah kakinya.
itu tiba-tiba menghilang. Lalu, detik berikutnya, di dunia yang dilihat oleh Chang Xitian, itu telah terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Dan pada saat yang sama, sebuah suara samar pun bergema. Alam domain Dewa Api, 3 jantung api langit berkobar, ucap sosok Xiaoyan. Seketika, dunia yang dilihat oleh Chang Xitian telah berubah, dan banyak lautan api di sini. Ini adalah wilayah Dewa Api, ucap Xiaoyan yang tiba-tiba. Mendengar ini, Chang Xitian pun terkejut. Setelah dikejutkan, guntur ekstrim yang kuat di tubuhnya pun meraung. Ia mencoba untuk secara paksa menerobos domain Dewa Abadi Xiaoyan dengan kekuatan asli inti guntur jile ini. Tapi, ini adalah alam Dewa Abadi Xiaoyan, dan itu adalah alam Dewa Api yang tercerahkan melalui 3 jantung api. Di sini, langit muncul dalam 3 warna yang berbeda. Itu sepanas berada di kuali obat yang terbakar. Lalu, pada saat ini, kegelisahan jile dengan cepat ditekan. Xiaoyan pun memandang Chang Xitian yang ada sebagai boneka. Xiaoyan ingin melahap guntur yang ekstrim. Pertama-tama, ia harus menyingkirkan Chang Xitian yang gila ini. Xiaoyan pun segera melakukan tendangan poli di udara. 3 api datang dari segala arah. Kemudian, Xiaoyan melambaikan tangannya di udara. Itu sama seperti bahan obat di kuali obat penyulingan. Tempat ini sepertinya adalah tungku alkimia. Dalam sekejap, tubuh boneka Chang Xitian benar-benar mengeluarkan asap putih. Kemudian, tubuh itu terbakar karena suhu yang intens. Tidak, aku akan memberikanmu inti guntur jile. Tetapi, apakah kamu dapat menjaga jiwaku? Dan itu juga tergantung pada faktanya bahwa aku juga berjuang untuk Senshi, ucap Chang Xitian. Meskipun boneka ini memiliki kebencian yang sangat kuat, tapi dia tidak mungkin dapat untuk melawan Xiaoyan. Karena pembakaran dari 3 jantung api di domain Dewa Api ini, dia seperti dibuat bahan obat dan itu akan dibakar lalu disempurnakan oleh api. Jika Xiaoyan ingin menghentikan permainan ini, sosok itu hanyalah sisa jiwa yang tersisa. Dan itu telah lama kehilangan kekuatannya dari ranah keabadiannya. Di domain Dewa Api Xiaoyan, sosok itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan inti guntur jile. Tetapi, meskipun inti guntur jile kuat, itu sangat disayangkan bahwa yang dihadapinya sekarang adalah kekuatan penekanan yang dihasilkan oleh 3 kekuatan asli dari jantung api. Dan pada saat yang sama, inti guntur jile ini tidak mungkin menembus ruang domain Xiaoyan karena kekuatan utamanya telah lama melemah. Domain Dewa Abadi Xiaoyan sebenarnya itu masih sangat dasar dan masih banyak ruang untuk diperbaiki. Namun, untuk Xiaoyan, ketika ia merasakan ruang domain Dewa Abadi miliknya, di sini dia merasakan perasaan menjadi penguasa dunia. Seolah-olah makhluk di domain Dewa Abadinya itu seperti seekor semut. Dan Xiaoyan bisa mengendalikan hidup dan mati seseorang sesuka hatinya. Ketika Xiaoyan masih terdiam, tiba-tiba kobaran api membungkus sosok itu. Sampai sisa dari daging dan darah di tubuh boneka ini pun terhapus dan benar-benar berubah menjadi kerangka. Tetapi hanya jantung yang masih berdetak di dalamnya. Mata Xiaoyan pun berkedip sedikit ketika ia melihat jantungnya berdetak lebih cepat. Tiba-tiba kekuatan tirani keluar dari jantungnya. Lalu pada saat yang sama, alam Dewa Abadi Xiaoyan menghilang secara tiba-tiba. Kekuatan ini, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba mengecil. Sosoknya segera melesat ke belakang. Lalu, tiba-tiba di belakang Xiaoyan, sebuah telapak tangan berwarna darah pun muncul. Dan itu diposisikan dengan sempurna di tubuh Xiaoyan. Kemudian, kelima jarinya tiba-tiba tertutup, menggenggam erat Xiaoyan. Boneka yang awalnya hangus, yang hanya cuma kerangka tersisa. Itu memiliki kebencian yang kuat di bawah gunung hitam, di mana tempat mereka berdua berada. Xiaoyan melihat sosok boneka itu membengkak, lalu melawan arah angin. Kemudian, sosoknya bukan lagi terlihat seperti manusia lagi. Bagian belakang kepalanya seperti iblis, itu ditutupi dengan duri tajam. Xiaoyan dapat melihat bahwa sosok itu mengulurkan tangan, lalu meraih 2 duri tajam terpanjang di belakangnya. Kemudian menariknya keluar. Ketika ia menyaksikan Xiaoyan yang terjepit di tangan raksasa di ujung, sosoknya segera mengaum dan melolong.
Kemudian, kebencian di Gunung Hitam masih bergerak menuju pusat dada iblis itu. Dan tiba-tiba ada lubang darah yang pecah. Namun, di tengah lubang darah itu ada sebuah kilatan petir. Tampaknya, guntur yang ekstrim telah diblokir. Dan ketika kebencian terus mengalir, napas iblis masih semakin kuat. Daging di tubuhnya telah memadat seperti baju besi. Saat ini, sosoknya yang telah membengkak menjadi 100 kaki mulai menyusut secara aneh hingga berubah menjadi ukuran manusia normal. Lalu, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Dan pada saat berikutnya, ada ledakan di kehampaan. Sosok kepala iblis pun menghilang. Lalu, ketika dia muncul kembali, dua duri tajam yang dia pegang dengan keras menusuk tangan raksasa yang kokoh itu. Sebuah petir menembus seluruh tangan raksasa, lalu langsung menutupi tangan raksasa itu. Kemudian, tangan raksasa itu dengan cepat ditutupi oleh banyak retakan, lalu tiba-tiba hancur dengan seketika. Sosok Cheyenne pun sedikit mengeringit ketika menyaksikan adegan ini. Dia menembak mundur ke belakang, lalu iblis segera melangkah maju dengan kakinya. Dua duri tajam itu segera melilit kekuatan inti guntur jile dan langsung mengenai sosok Cheyenne. Selanjutnya, hampir seketika, sosok iblis itu muncul di depan Cheyenne yang menembak ke belakang. Ia segera menusuk dengan keras ke arah Cheyenne dengan duri tajam itu. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba cairan hitam di tubuh Cheyenne menempel di tubuhnya. Dan armor dewa palsu segera mengembun di tubuhnya. Dan pada saat yang sama, sebelum ia meninju duri tajam di depannya untuk melawan iblis itu yang mendekat, cahaya di mata Cheyenne pun tiba-tiba berkedip seperti siang hari. Sosok iblis itu langsung membeku. Lalu, sosok Cheyenne pun tiba-tiba berbalik untuk menghindari tinju tajamnya yang menusuk. Kemudian, ia segera meninju sosok itu dengan tangannya yang terbungkus api dan guntur. Itu dengan kejam membombardir tubuh iblis itu dengan sangat keras. Sosok kepala iblis itu segera menembak ke belakang. Responnya terhadap suara memang sangat hebat. Melihat ini, mata Cheyenne pun tiba-tiba menjadi suram. Dari mana kekuatan itu berasal? Sekarang, itu dihancurkan secara paksa. Gumam Cheyenne di dalam hatinya. Cheyenne tampaknya tidak peduli dengan perubahan itu. Dalam penampilan dan kekuatannya juga, itu menjadi lebih kuat pada saat yang sama. Mungkin itu jelas bukan kekuatan dari Chang Xitian yang baru saja menembus domain dewa apinya. Ada keberadaan lain yang lebih kuat di sini. Jika bukan karena kekuatan lain, sosok itu tidak mungkin akan bisa menembus domain dewa api Cheyenne. Bukankah ini Chang Xitian, penguasa guntur ekstrim ini? Gumam Cheyenne yang tampak bingung. Sosok kepala iblis yang diterbangkan oleh Cheyenne dengan cepat menstabilkan dirinya. Dua bekas tinju yang cekung di dadanya itu segera membuatnya mengaum. Seolah-olah pada saat ini, Chang Xitian benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ini adalah pria yang bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia. Sepertinya ada kekuatan lain yang memanipulasinya. Gumam Cheyenne yang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mata Cheyenne menjadi lebih gelap dan ada niat membunuh di hatinya. Dia tidak berniat untuk terus memberikan Chang Xitian kesempatan lagi. Sekarang dia harus bergegas dan mengakhiri semua ini. Kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Lalu Cheyenne akan segera menangkap dan menelan inti guntur jile ini. Sementara Cheyenne memikirkannya, sosok iblis yang dikendalikan sebentar oleh kekuatan Yobeng, tiba-tiba ia mengeluarkan guntur yang luar biasa lagi. Lalu melambaikan duri tajam dan terus menusuk Cheyenne dengan ganas. Aku tidak menyangka bahwa setelah jatuhnya Dewa Petir, dia akan menjadi alat untuk digunakan oleh orang lain. Ini sedikit menyedihkan, tapi orang yang menggunakannya benar-benar penuh kebencian. Kekuatannya saat ini masih belum cukup. Gumam Cheyenne di dalam hatinya. Domain Dewa Abadi tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya dalam waktu yang singkat ini. Jika tidak, dia dapat menggunakan domain Dewa Api untuk menekan Chang Xitian yang menyerang dengan kecepatan kilat. Nyatanya, Cheyenne menemukan bahwa Chang Xitian langsung melesat pergi. Ia tidak menggunakan kekuatan asli dari guntur ekstrim. Tanpa berpikir, dia tidak bisa benar-benar menampilkan kekuatan guntur ekstrim yang sesungguhnya. Dia nyatanya benar-benar telah jatuh. Pada saat ini, sosok iblis itu benar-benar jatuh dari udara.
ia segera menyerang Xiaoyan dalam pertarungan singkat ini. Sekarang, Chang Xitian yang dirasuki oleh kebencian yang sangat kuat yang membuatnya berubah menjadi iblis sepenuhnya. Tapi, itu juga telah meningkatkan kekuatan fisiknya dalam beberapa tingkat, sehingga dia dapat menahan serangan dari Xiaoyan. Hanya saja, metode yang dilakukan Chang Xitian adalah serangan tunggal. Jadi, Xiaoyan dapat dengan cepat mengetahui metode serangannya. Namun, merasakan ada yang tidak beres dengan tempat ini, Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan segera menepuk Goyan yang ada di lengan jubahnya. Goyan, bisakah kamu menghancurkan semua penghalang di tempat ini dan membuat penghalang baru lagi? Karena orang ini ingin melarikan diri sekarang, ucap Xiaoyan yang berkata perlahan. Jelas, Xiaoyan segera menyadari sesuatu yang aneh. Karena meskipun Chang Xitian terikat dengan kebencian, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun ada kekuatan guntur ekstrim di tubuhnya, tetapi Xiaoyan merasa bahwa guntur ekstrim di tubuh Chang Xitian mungkin bukan inti guntur ekstrim yang sebenarnya, dan sosok Chang Xitian hanya untuk menunda waktu, sehingga orang ini dapat melarikan diri saat Xiaoyan bertarung melawan Chang Xitian. Namun, karena ruang di sini tidak terlalu besar, Xiaoyan juga tidak yakin apakah pemilik inti guntur jile yang sebenarnya telah pergi dari sini atau tidak. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, Goyan yang melihat Xiaoyan yang sangat serius, jadi dia dengan cepat mengeluarkan cahaya biru, dan itu meledak dari matanya yang besar. Jelas, kali ini Goyan tidak berani membantah perintah Xiaoyan, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Cahaya biru langsung menyapu ke seluruh ruangan dalam sekejap mata. Kemudian, larangan yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini runtuh dalam sekejap. Membunuh 1000 pisau, sepertinya penghalang ini mungkin tidak dibentuk oleh Suguan sepenuh hati untuk melindungi tuannya. Tetapi, sepertinya penghalang ini dibentuk untuk tujuan lain, ucap Goyan yang berkata perlahan sambil menjelaskan keanehan penghalang di seluruh ruangan ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rumah Pantun Mencari Bu Maya. Sebelum nonton, jangan lupa untuk seruput kopinya.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。